Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabarnya baik semuanya. Sepertinya agak terkendala sinyal ya, soalnya ini lama gitu jawabnya. Ya udah nggak apa-apa ya. Tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan online. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu supaya kita dipermudah dalam belajar hari ini. Baiklah, berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, di minggu yang lalu kita telah membahas hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. Dan pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Oke, langsung Ibu mulai ya. Sebelumnya ada yang tahu ini gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa? Ayo. Daun, Bu, daun. Apa? Gambar daun. Ya. Putri tahu nggak apa definisi dari daun? Enggak, Bu. Yang lain, Lila, Alda, Suhayati, tahu nggak? Tumbuhan, Bu, jenis tumbuhan. Ya, oke Ibu jelaskan sedikit ya. Apa itu daun? Sebentar. Daun adalah salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki peranan sangat penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan. Hal ini dikarenakan tumbuhan merupakan organisme autotrof obligat, di mana tumbuhan harus memproduksi makanan sendiri untuk mencukupi kebutuhan energinya. Dan umumnya, tumbuhan berwarna hijau. Hal ini disebabkan pada daun terkandung suatu zat yang disebut zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, daun memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat fotosintesis, yang kedua respirasi, dan yang ketiga penguapan air, dan yang keempat menyerap oksigen di udara. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa aja bagian-bagian dari daun? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa aja bagian dari daun? Bila tahu apa aja bagian daun? Oke, Ibu jelaskan kembali ya. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian daun beserta fungsinya. Atau ada yang mau menjawab dulu apa aja sih bagian-bagian daun itu? Siapa yang tahu? Oke, bagian pada daun dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan struktur luarnya dan berdasarkan struktur dalamnya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang bagian daun berdasarkan struktur luarnya.
Sebentar ya, di sini agak susah sinyal. Pada bagian daun berdasarkan struktur luarnya memiliki 4 bagian, yakni yang pertama yaitu ada helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Kalian bisa perhatikan ya gambarnya. Perhatikan juga tanda garis merahnya. Selanjutnya yaitu helai daun pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Tulang daun berfungsi sebagai penguat membentuk struktur helaian daun dan sistem transport ke bagian tumbuhan lain, karena di dalamnya terdapat bekas pengangkut. Selanjutnya itu ada fungsi pelepah, yaitu untuk mendudukkan daun pada batang. Dan yang terakhir fungsi tangkai daun, yaitu untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Selanjutnya yaitu bagian daun berdasarkan struktur dalamnya. Perhatikan baik-baik ya gambarnya. Masih semangat kan? Oke nih. Masih. Perhatikan panah yang Bu. Ya, sebentar ya. Aduh. Pada bagian daun berdasarkan struktur dalam memiliki beberapa bagian, yakni yang pertama epidermis. Nih lihat panah yang Ibu tunjuk. Ini yang dinamakan dengan epidermis ya. Kalian perhatikan kursor yang Ibu gerak-gerakkan nih. Ini dinamakan dengan epidermis. Yaitu epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda, beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk struktur, tadi sempat terkendala sinyal. Bentar. Oke. Jaringan tersebut terbagi menjadi epidermis atas, yang ini ya, dan epidermis bawah, yang ini. Ini yang bawah, dan ini yang atas. Dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat pada bagian bawah daun. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, yaitu ada jaringan mesofil. Nih, jaringan mesofil nih. Ya, perhatikan gambarnya. Jaringan mesofil tersusun dari sel-sel parenkim yang tersusun cukup longgar. Maka memiliki ruang antar sel. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua, yakni jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang itu berperan, nih yang ini nih, berperan dalam proses pembuatan makanan, sedangkan jaringan bunga karang berperan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu ada berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut merupakan bagian dari daun, di mana dibagi menjadi dua bagian, yakni xilem dan phloem. Yang terakhir yaitu ada stomata, yang ini ya. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Pada saat mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, stomata mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak sama penjelasan Ibu? Paham, Bu. Oke. Ibu lanjutkan ya. Layarnya berpindah. Pindah, Bu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tulang daun.
Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan sebentar ya, apa itu tulang daun? Tulang daun merupakan salah satu bagian dari daun yang memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Di samping sebagai penguat, tulang daun merupakan organ yang berfungsi sebagai pengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, terdapat 4 macam-macam daun yang ditentukan oleh tulang tersebut. Yang pertama yaitu, ada yang tahu ini jenis tulang daun apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Ini termasuk jenis Belajar, tulang daun Bu. apa? Apa? Siapa yang jawab tadi? Sejajar. Sayangnya jawaban Suhayati kurang tepat. Ini termasuk jenis tulang daun menyirip. Tapi nggak apa-apa karena sudah berusaha buat menjawab ya. Ibu beri apresiasi kepada Suhayati. Sesuai dengan namanya, daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya yaitu daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Yang kedua yaitu, ada yang tahu ini jenis tulang daun apa? Siapa yang tahu? Menjari, Bu. Iya, benar. Ini termasuk ke dalam jenis tulang daun menjari. Daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari tangan. Atau contohnya itu yang sering kita temui itu seperti daun singkong ya. Tahu kan daun singkong? Oke, yang selanjutnya yaitu ada, siapa yang tahu dulu ini daun apa? Termasuk jenis tulang daun apa? Oke, ini termasuk jenis tulang daun melengkung. Mereka memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar nih. Ini tulangnya. Terus satu di tengah yaitu yang paling besar. Ini nih yang paling besar. Terus sedang lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Nih, jadi tulang daun yang semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun atau ujung-ujung tulang daun melengkung terlihat menyatu. Nih, awalnya terpisah kan, terus di ujung mereka bertemu lagi menjadi satu. Contohnya yaitu seperti daun sirih dan daun genjer. Yang terakhir yaitu ada jenis tulang daun yang sejajar. Macam-macam daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya yaitu terdapat pada daun tebu dan jagung. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal materi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian buka WhatsApp grup ya. Ibu akan mengirim, oh iya, sebelum Ibu mengirimkan tugasnya, Ibu akan membagi kelompok, kalian ada 4 orang ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok daun menjari, yaitu Lila Kamila dan Putri Duta Rizky. Yang kedua, Suhayati dan Alda Indah Safitri. Nih, Ibu kirimkan ya tugasnya melalui WhatsApp group. Sebentar. Setelah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, setelah itu Ibu ingin perwakilan dari kelompok kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian ya. Sebentar.
Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Soalnya sinyal di sini agak susah. Oke, udah ya. Oke, Ibu sudah kirimkan ya tugas kelompok kalian di grup WhatsApp. Dan sekarang Ibu beri kalian waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari soal-soal yang Ibu berikan tadi. Setelah kalian menjawabnya, Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk menjelaskannya ya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Gimana, udah selesai? Udah selesai? Udah, Bu. Belum, Bu. Oke. Oh, belum. Oke, kita tunggu ya. Suhayati kelompoknya udah? Kayaknya habis makan. Belum. Lila udah, Bu. Oh, Lila udah. Suhayati kelompoknya gimana? Sudah? Oke, karena waktu yang Ibu berikan sudah habis, semampu kalian aja ya mendiskusikannya. Oke, untuk kelompok pertama, Lila silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu Iya, persilahkan. jadi diskusi kelompok saya nomor 1, sebutkan bagian-bagian dari daun. Jawabannya, bagian daun dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan struktur luarnya dan berdasarkan struktur dalamnya. Yang kedua, sebutkan apa saja bagian daun berdasarkan struktur luarnya, yaitu helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Yang ketiga ada, jelaskan apa saja bagian daun berdasarkan struktur dalamnya. Yang pertama ada epidermis, dan yang kedua ada jaringan mesofil, yang ketiga ada bekas pembuluh angkut, dan yang keempat berikan 3 contoh daun yang menjari. Ada daun pepaya, daun singkong, dan daun mentimun, Bu. Udah. Sudah, Bu. Gimana, Lila? Terima kasih ya. Untuk kelompoknya Suhayati, gimana? Udah selesai? Iya, Ibu. Suhayati. Sudah, Ibu. Iya, Bu. Sudah. Suhai baca ya, Bu ya. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan bagian-bagian dari daun. Bagian-bagian daun itu dibagi di 2, yakni berdasarkan struktur luarnya dan berdasarkan struktur dalamnya. Pertanyaan yang kedua itu, sebutkan apa saja bagian daun berdasarkan struktur luarnya. Bagian daun berdasarkan struktur luarnya yaitu yang pertama helai daun, yang kedua tulang daun, yang ketiga pelepah, yang keempat tangkai daun. Yang ketiga itu pertanyaannya, jelaskan apa saja bagian daun berdasarkan struktur dalamnya. Jawabannya itu epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh angkut, dan stomata. Pertanyaan yang keempat itu, berikan 3 contoh daun yang menjari. Jawabannya itu daun pepaya, daun singkong, dan daun timun. Oke, terima kasih ya Suhayati, Lila. Oke,
kita beri tepuk tangan ya buat kelompok yang sudah mendiskusikan dan teman-teman kita yang sudah memberikan penjelasan kepada kita. Terima kasih Suhayati dan Lila. Oke, materi kita pada hari ini hanya segitu ya. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali perihal materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke, jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa setelah pembelajaran melalui via Google Meet ini, Ibu akan mengirimkan tugas individu ya buat kalian. Tolong kalian kerjakan dengan baik dan benar. Minggu depan akan Ibu tanyakan perihal tugasnya dan akan kita koreksi bersama. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah. Tetap semangat ya belajar. Iya, Suhayati. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan. Salam buat orang tua. Terus, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa sesudah belajar dulu ya. Berdoa dalam hati dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.